Jadi ini teman-teman semua ya yang lagi nonton ya di mana saja. Sekarang kebatilan itu disebarkan, kebatilan. Orang bangga menyebarkan, bikin konten tentang kemaksiatan, dia sebarkan. Kalau kita buat konten tentang kebaikan, menyebarkan sedekah kita sebarkan, kemudian kita datang orang, kita sebarkan dakwah. Itu ria kan? Ya. Jadi kalau sekarang kebaikan tidak disebarkan, maka yang tersebar hanya kebatilan. Maka para konten kreator muslim, kalian mesti buat konten baik-baik sebanyak-banyaknya, karena umur kita singkat, konten itu akan ada terus sampai sosmed ini ada. Selagi ada Instagram, selagi ada YouTube, selagi ada TikTok, itu akan tetap ada meskipun kita sudah mati. Ya. Itu kita sedang menunggu kedatangan Ustadz Ebit Liu dari Malaysia. Kalian mesti tonton sampai selesai obrolan saya dengan beliau ya. Beliau datang barusan tadi dari Pekanbaru, jumpa Ustadz Abdul Somad, langsung ke sini, kemudian besok ke Buya Yahya, dan terakhir ke Az-Zikra. Sebentar lagi beliau datang, kalian tunggu ya. Assalamualaikum. Malaysia 13 orang, ya Allah. Dikira dia 3 orang kira-kira. Kalau pikir 3 orang. Tak apa dia. Masuk. Ada tuan. Sekali kalau dia tak baca-baca dia. Ada ni kan? Ada pasti nak mikir nak balas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Macam bukan rumah hari tu kan? Ini macam Ustaz tahun berapa? Oh sini. Oh sini. Sebab kalau ikut susunan sama. Oh iya. Sini kan? Dulu Assalamualaikum. Ini siapa ni? Ini anak Fabian. Macam ayah ni lah. Dulu Ustaz. Ini Tafadhal semua. Tamu-tamu Allah ni Masya Allah luar biasa. Besok jadi Buya Yahya ya? Assalamualaikum Bang. kemungkinan di cancel. Bang Buya Yahya nggak jadi? Di luar. Boleh sebagian di bawah Bang. Mana sih Pak Mulana? Assalamualaikum. Ayo Bang masuk Bang. Masuk Bang. Allah. Assalamualaikum. Masya Allah Ustaz. Assalamualaikum. Ayo Bang masuk Bang. Ya Allah, ya Allah. Dan lagi dulu lagi sekarang. Nanti kita main kita. Saya mau ajak Ustaz kumpulkan anak-anak pang hijrah. Udah berapa bulan semua. Muka penuh tato tapi bersorban. Besok lah ya. Ayo Bang. Ayo Bang, duduk Bang. Duduk Bang. Mau nonton lagu-lagu metal dulu boleh. Masuk Bang. Assalamualaikum. Ustaz, saya lagi bangun masjid Ustaz di Palembang Ustaz. Ustaz, saya lagi buat bina masjid Baitur Rahman di Palembang. Jadi dengan saya melukis Al-Quran 30 juz Sumatera Selatan. Pada selesai. Jadi saya melukis full Al-Quran 30 juz. Tulisan awal kan? Iya, nanti Ustaz saya buatkan satu lukisan bagus. Ya Allah Akbar. Terus teringat dulu jadi sedih pula kan?
Apa sedih-sedih Teringat sedikit buat Ustaz. Saya datang semula nanti Datang. Dulu Ustaz tak bagi tahu. Tahu-tahu saya sudah di airport gitu. Pertama khuruj dulu. Tiba-tiba dekat airport kan? 2019 kan? 2018 ya? Betul lah. Lari daripada Sabah. Iya. 20 hari keluar Sabah, lari keluar sini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya yang dirahmati Allah, bersama dengan yang mulia Ustaz Abid Liu, superstar dunia akhirat. Amin. Ustaz, gimana cerita? Ada urusan apa ke Indonesia? Aku tak bagi tahu dari Sulaiman. Mana, Masya Allah. Iya, saya tahunya dari Ustaz Rusli. Mana Ustaz Rusli? Dibilang Ustaz Abid ke sini. Ya Allah. Apa rencana Ustaz? Pak Dery ni kita punya Ustaz Dery yang kita sayangi, hormati. Kami dah kenal lama dah. Sahabat. Kalau tengok Pak Dery, dia teringat masa mula-mula baru nak sibuk, keluarga sunnah. Sekarang udah berapa? Kita jemput datang Malaysia. Sekarang keluarga sunnah berapa sekarang? 7. Tak terkira dah kan? Udah banyak. Yang last itu ramai 10,000 orang juga. Buat kat Dewan. Yang betul-betul sebelum Covid. Pas habis tu Covid. Pas tu Covid. Ya Covid dah mula tapi belum lockdown. Kita harus buat keluarga sunnah pertama Indonesia. Mesti dibuat tahun ini 2022. Jadi teman-teman, kalian lihat di YouTube ya, ada konsep dari Ustaz Abid Liu. Mereka buat majelis di profesional ya, di tempat yang bagus. Jadi di Indonesia kita buat juga sebetulnya. Cuman ada kemarin kita bikin acara, teman-teman bikin Hijrah Fest. Jadi artis-artis hijrah itu banyak Ustaz, ada ratusan. Di Malaysia pun banyak kan, ada dulu GRGB kan, kue beriman. Sekarang pun kuat. Terus dibuatlah itu, kumpul ramai, ratusan ribu orang hadir. Alhamdulillah. Kita di Jakarta ziarah Pak Dery Sulaiman, Ustaz Dery Sulaiman. Masya-Allah. Ni DSIS. Nak sebut tu DSIS. DSIS. Dunia sementara akhirat selamanya. Keluarga sunnah kita yang mula-mula dulu. Yang terawal sekali masa kita jemput Habib Ali Zainal Abidin. Kita jemput kita satu meja kan dengan Habib Ali Zainal Abidin. Masya-Allah. Masa tu ada beberapa lah yang lain-lain lah penceramah terkenal kat Malaysia ni. Dan Dery Sulaiman menyanyi lagu. Lagu masa tu kami sama-sama dekat Paramount Coffee House masa mula-mula buka restoran dulu. Baru viral ya. Baru-baru orang kenal. Masa tu masya-Allah, jadi kita rasa bersyukur dengan Allah. Dan kami pun dah sampai kat rumah ni kali kedua sampai di rumah ni. Segala puji bagi Allah, ni sahabat yang disayangi kan. Yang dengar lagu dulu dunia sementara akhirat selamanya. Kemudian tu kalau saya sedih-sedih, saya dengar lagu tu lah lagu. Jadi ada satu kawan di Indonesia, dia buat disertasi gelar doktornya. Dia selidiki syair-syair DSIS dari Sulaiman, kenapa bisa menginspirasi dan merubah orang. Kesimpulannya, semua yang saya nyanyikan itu tausiah. Jadi orang meskipun tak pakai nada, yang nggak pakai gitar, antum hafalkan syair lirik lagu ana, semua teman-teman ya, nanti itu bisa jadi bahan tausiah. Kayak dunia sementara akhirat selamanya kan. Wahai manusia, jangan kau tertipu daya oleh dunia yang fana, tempat ujian bagi kita. Dunia sementara akhirat selamanya, orang kaya mati, orang miskin mati, raja mati. Dia tak perlu ada irama. Tapi memang tak semua orang mau dengar tausiah. Makanya harus dibuat dengan nada. Dan nada ini Ustaz Abid Liu, dia tak pernah berdusta. Kalau bagus, bagus. Kalau fals, kalau jelek, jelek. Kalau kita mainkan nada C, yang terdengar C, tak mungkin G. Pasti C. Kalau kita mainkan D, yang terdengar tuh D. Kalau satu line saja yang fals, itu rusak sudah. Jadi makanya para orang-orang sufi, dia menggunakan media musik untuk menyampaikan pesan. Karena kadang-kadang kita dengar musik yang tak ada syair, kita bisa menangis. Bisa menangis, Masya Allah. Jadi saya tersanjung nih Ustaz Abid Liu. Invite saya pertama kali ke Malaysia 2015. Unbelievable. Dan waktu setelah hari itu, saya bermimpi untuk buat acara itu di sini, tapi belum sampai mimpi itu jadi nyata. Harus Ustaz Abid Liu, keluarga sunnah pertama di Indonesia. 250 juta umat Rasulullah yang sedang menunggukan kehadiran Ustaz Abid Liu. Dan saya rasa itu follower Ustaz Abid Liu itu mungkin sekitar 40% orang Indonesia. Kan banyak orang Indonesia. Banyak orang Indonesia. Banyak. Ini cara eja Ustaz. Ini teman-teman. USTADZ. Ustaz. Ustaz. Tahu dah. Itu mesti daripada Indonesia. Indonesia banyak. Ustaz kan. Betul, Masya Allah. Ustaz doakan saya sedang melukis Al-Quran 30 juz Ustaz. Masya Allah.
Saya sedang melukis Al-Quran 30 juz. Ini berapa orang jamaah semua dari Malaysia? Semua saya bagi satu painting saya. 13 orang ya. InsyaAllah. Satu orang dapat satu painting. Dan painting saya satu, Ustaz, dulu pernah di auction terjual 500 juta. Berapa? 500 juta itu berapa ringgit ya? 500. Lah. 150 ribu. 500 juta itu 150 ringgit. 150,000 ringgit. Masya Allah. Satu painting. Nah, jadi kalau antum-antum semua nanti tamu-tamu ini Allah dari Malaysia pegang painting saya, nanti antum jual di Malaysia 150,000 ringgit. Nanti satu painting bisa jadi satu masjid. Amin. Amin. Karena saya punya cita-cita bangun 1000 masjid, maka saya harus bagi-bagi 1000 lukisan. Harus kasih orang free 1000 lukisan supaya nanti 1000 lukisan itu bisa jadi 1000 masjid. Amin. Gitu, Ustaz. Awal lukisan Ustaz Dery. Ya. Memang seni. Allah, letih kali ini Ustaz Ibn Liu, Masya Allah. Allah Ta'ala. Tengok Pak Dery je dah rasa semangat sebab buat dakwah kan. Lagu tadi tu, siang-siang hari kita berdakwah, pujuk manusia dengan kasih sayang. Orang buat buruk, kita buat baik kan. Malam nangis pada Allah. Dulu banyak orang ulama kan yang nangis-nangis waktu malam. Orang-orang soleh dia tukang nangis kan, malam nangis. Mendoakan manusia, doakan saya, doakan kita dapat hidayat kan. Kalau tak ada orang nangis untuk kita, kita tak dapat kenal Allah. Kita macam ni, nampak orang kata berjanggut-janggut berdakwah ni, kadang-kadang bila datang ujian sedih juga Pak Dery kan. Sedih. Tapi kita belajar solat, boleh nangis ke Allah. Ada orang kat luar sana, dia susah, sedih, dia tak tahu nak minta pada siapa, nak menangis pada siapa, tak kenal Allah. Lepas tu dia orang tunggu. Tadi kita ada satu, kita jumpa tadi Pak Dery. Memang baik sini kan. Kena datang selalu Indonesia kan. Ada budak-budak tertentu tepi jalan yang naik apa panggil? Vespa. Oh, ketemu tadi? Saya singgah dekat Pekanbaru. Oh, di Pekanbaru. Singgah, lepas tu kita bawa pergi beli baju. Beli baju raya. Lepas tu kita peluk, tiba-tiba semua dah nangis dah depan kedai. Nangis. Kenapa dia nangis? Anak Vespa, geng Vespa. Geng Vespa. Dia nangis, rindu mak, rindu ayah, rindu keluarga. Kita juga ada komuniti sini kan? Pangkar hijrah. Seronok kan kita buat program dia orang Boleh besok lah. Besok dah jadi ke Cirebon kan? Nanti kita akan datang, kita buat program. Besok nanti saya kumpulkan mereka, saya undang. Harus kita peluk mereka, Ustaz. Jadi kerja Nabi ini dua saja. Siang hari memuji-muji Allah di hadapan manusia, malam hari memuji-muji manusia di hadapan Allah. Ya, siang hari berkeringat untuk dakwah, malam hari menangis mohon hidayah. Ustaz minum, Ustaz. Satu kalimat saya panjang dipotong sama orang, di-cut itu kalimat sehingga image-nya jadi negatif. Kemudian viral di-posting sama haters. Terus saya berusaha untuk jelaskan, tapi lelah. Memang bagi orang yang membenci kita tidak ada guna dia. Kita jelaskan, dia tetap cari kesalahan lain. Tapi bagi lovers, bagi pencinta kita pun dia tak peduli juga. Dia tahu ini fitnah, gitu. Jadi Ustaz selama ini dan selama berdakwah, apa yang Ustaz lakukan ketika ada haters, orang-orang yang menghina Ustaz? Masya Allah. Apa yang Ustaz lakukan? Membalaskah atau menjelaskan? Biasanya itulah bila orang kata kita, orang cakap bukan-bukan kan, kita akan rasa sedih kan. Dia datanglah rasa sedih. Kita selalu ceramah kat orang, jumpa adik tepi jalan, adik tu putus asa, Tuhan benci saya Ustaz. Tak dek, Allah sayang awak. Pandai kita cakap orang tepi jalan kan. Jumpa semua orang kita cakap apa? Allah sayang awak. Bila orang putus asa je, saya ni depan kelab kan, mabuk, buat zina ni, saya jahat. Tak dek, Allah sayang awak. Saya masuk neraka kan Ustaz? Taklah dek, Allah sayang awak. Dia yang bagi awak iman, dia sayang awak. Tapi bila kita kena uji kan, kita fikir ialah kita muhasabah diri kita. Agaknya terlintas dalam hati tu, benci kot Allah kat aku ni. Marah betul dekat datang juga dia macam tu, dia sedih tu, marah betul dekat aku. Tapi bila fikir balik, sebenarnya bila ujian-ujian datang ni, satu je jawapan dia, benarlah sebab Allah sayang kita. Sekarang ni Ustaz Rusli istiqbal sendirian aja. Dia kalau nanti kita semua tahu nih Ustaz nih, mohon maaf nih, kalau Pak Jokowi tahu Ustaz ke sini, dia presiden yang sambut sini. Iya. Cuma beliau datang diam-diam saja. 2 minggu lepas saya ada isi kajian di Azikra, Ustaz Rusli bilang, "Nih Ustaz David, dia mau ke sini." Cuman saya pikir pandemi, nak mungkin Malaysia bisa terbang. Saya pikir belum bisa terbang. Sekali sampai. Terus
tahu-tahu saya lihat poster saya bilang Ustaz Rusli ini serius ini. Ustaz Lukman kemana tuh? Besok datang ya. Ustaz Lukman Al-Hakim. sekarang jadi kecil dunia ni dengan TikTok, Instagram kan. Ustaz Lukman, Indonesia, Malaysia ni semua jadi dekat. Yang viral kat Malaysia viral kat sini. Yang viral kat sini dah tentu viral kat Malaysia kan. Ustaz Lukman tu sejak berapa tahun lalu tu sudah tanya kontak Ustaz Ebit. Oh, Ustaz Lukman sini Masya Allah ya. Beliau sekarang Masya Allah lagi banyak hikmat menolong orang kan. Ya, lagi disayang banyak orang. Dia di Indonesia. Impak beras dia. Ya. Ya, saya yakin itu royalti pahala ke Ustaz Ebit juga, karena beliau sangat mengagumi Ustaz Ebit dan ya terinspirasi lah. Jadi ini teman-teman semua ya yang lagi nonton ya di mana saja. Sekarang kebatilan itu disebarkan, kebatilan. Orang bangga menyebarkan, bikin konten tentang kemaksiatan dia sebarkan. Kalau kita buat konten tentang kebaikan, menyebarkan sedekah kita sebarkan, kemudian kita datang orang kita sebarkan dakwah. Itu ria kan. Ya, jadi kalau sekarang kebaikan tidak disebarkan, maka yang tersebar hanya kebatilan. Maka para konten kreator muslim, kalian mesti buat konten baik-baik sebanyak-banyaknya, karena umur kita singkat, konten itu akan ada terus sampai sosmed ini ada. Selagi ada Instagram, selagi ada YouTube, selagi ada TikTok, itu akan tetap ada meskipun kita sudah mati. Ya. Jadi hari ini jangan malu-malu ya, kalian buat konten, kalian semua tausiah dari guru-guru kita kalian cut 1 menit bikin, disebarkan, diviralkan. Ya, itu Masya Allah. Banyak aku saya cerita lagi, nampak Ustaz Ebit dah istirahat. Ini last song ya, satu lagu terakhir. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Semua teriak mati ya. Orang kaya kurang semangat. Ini kayaknya dari Malaysia udah ngantuk semua nih ya. Belum. Ustaz Rahman suara tak terdengar. Kurang makan nampaknya. Pokoknya siapa yang tak teriak mati ikut mati duluan. Saya biar saya mati ya. Saya bisik-bisik. Harus bisik-bisik ya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadapi ilahi, dunia yang dicari tak ada yang berarti. Tausiah Ustaz Ebit ya. Ayo. Pak Dery mati, Ebit Liu mati. Tak ada orang yang kekal dalam dunia ni. Bahkan mak ayah kita sayang pun, yang sangat sayang kita, mereka pun dah tinggalkan dunia. Untuk itu sebelum kita mati berjumpa dengan Allah, kita kena berusaha supaya Allah sayang pada kita. Dia sayang kita, kita dapat segala-galanya. Dia sayang kita, Allah. Apa saja orang kata pada kita tidak ada apa-apa makna. Biarlah satu dunia tak sayang kita, yang penting Allah sayang Allah kita. sayang. Apa makna satu dunia sayang kita tapi Allah murka kita? La ilaha illallah. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Yang nonton mati, yang komen mati, yang nggak komen mati. Ustaz Ebit mati. Saya sama Ustaz Ebit seperti lebih duluan saya. Allah. Ya, pergi takziahnya. Semua pergi menghadapi ilahi, dunia yang dicari tak ada yang berarti. Dunia yang dicari
takkan dibawa mati. Ada satu lagu, bukan lagu Pak Dery tu lagu Bidadari, siapa lagu Pak? Lagu Bidadari. Ingat lagi? Ada. Ingat lagi? Ada lagu saya. Yang lagu mana? Lagu saya apa lagu siapa? Pak Dery, Pak Dery nyanyi. Bagiku kau bidadari, yang sukan jiwaku yang mati, terbunuh oleh jahatnya sepi, aku menjagaku. Lagu itu kan? Itu lagu buat gombalin istri saya. Dulu istri saya marah-marah sama saya. Saya buat lagu ini, tidak jadi marah. Tak marah lah. Nanti kami hafal lah. Di channel YouTube dari Sulaiman Sahabat, yang di Facebooknya Ustaz David Liu, di Instagram saya juga ada live sikit-sikit. Ya, ini aset. Semoga Ustaz David Liu panjang umur. Allah sayang. Pak Dery juga ya. Allah bantu. Kemudian terus bergerak. Tak usah dengar kata orang. Kata Allah. Amin. Orang ikhlas dipuji tak senang hati, dibuli tak sakit hati. Kalau masih senang dipuji, masih sakit hati dibuli, berarti tak ikhlas. Orang ikhlas dipuji tak terbang, dicaci tak tumbang. Santai saja. InsyaAllah santai saja. Silakan kalau caci maki, silakan ya. Ya, letakkan diri di bawah rumput. Di mana? Di bawah rumput. Rumput kan di bawah lagi. Kalau orang injak-injak kita, santai saja, tak ada masalah. Jadi begitu sahabat sekalian ya, ikhlas nih. Kesimpulan dari saya sikit saja nih. Selalu 6 sifat harus dibuat ya. Ya, perbaiki iman sebelum mati. Iman letak bukan di lisan, bukan di mata, bukan di telinga, bukan di otak. Iman letak di hati. Iman tak masuk hati seperti peluru ya, bullet yang tak masuk pistol. Kalau peluru, bullet tak masuk ke senapan, meskipun satu kontainer, tak ada manfaat. Ya, dilempar ke ayam, ayam pun tertawa. Dilempar ke singa, bukan singa yang mati, kita yang mati. Jadi peluru itu akan berbahaya, akan bermanfaat kalau masukkan ke senapan. Kolom komentar semuanya, kalian tulis di kolom komentar, sebaik-baik saya lebih baik orang lain. Sebaik-baik saya lebih baik orang lain. Semua yang di rumah ikuti, sebaik-baik saya lebih baik orang lain. Lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Coba diulang. Sebaik-baik saya lebih baik orang lain. Seburuk-buruk saya. Aduh, seburuk-buruk saya seburuk orang lain. Itu terbalik, seburuk-buruk saya lebih buruk orang lain. Jangan kembali, jangan salah ya, nanti saya yang tanggung jawab di hadapan Allah nih. Sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Coba, Masya Allah. Kemudian tasihun ya, luruskan niat. Sebelum beramal, sedang beramal, setelah beramal banyak-banyak istighfar. Setelah posting, istighfar. Iya, kadang ria itu datang, itu terakhir. Awalnya ikhlas nih, awal ikhlas kan, tahajud ikhlas awal, tapi pagi-pagi cerita ke kawan, waduh semalam tahajud capek saya, aduh, doakan semoga Allah terima. Udah diam-diam. Nah, jadi itu ikhlas tu hati-hati ya. Ikhlas tu hanya Allah yang tahu dan kita yang tahu, orang tak tahu. Sedekah diam-diam itu baik, ya. Sedekah senyap-senyap itu baik, diam-diam baik. Sedekah terang-terangan pun baik, ya. Yang tak baik diam-diam tak sedekah. Yang tak baik itu terang-terang menghina orang sedekah. Itu. Ya, paham ya? Sedekah diam-diam baik, sedekah terang-terangan pun baik. Yang tak baik, khuruj tak akan mengurangi usia, umur walau 1 detik pun, tak akan mengurangi rezeki walau satu ringgit pun. Ya. Nekat berkat, was-was tewas. Nekat berkat, was-was tewas. Was-was tewas. Jadi nekat saja, jangan takut kehilangan satu bidadari di dunia, takutlah kehilangan berjuta-juta bidadari di syurga. La ilaha illallah. Insyaallah sedia 4 bulan. 4 bulan insyaallah. Tunai. Kurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Allahu akbar.